Namaku Jaka. Aku tinggal seorang diri di gubuk kecil di pinggir hutan jati. Bukan karena aku miskin, tapi karena aku memilih sunyi setelah kedua orang tuaku meninggal dalam kecelakaan kereta 5 tahun lalu. Aku merasa kota terlalu ramai, terlalu banyak suara, terlalu banyak wajah. Di sini, hanya ada aku, pohon, dan kadang-kadang suara burung di pagi hari. Pekerjaanku sederhana, setiap 3 hari sekali aku masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Kayu itu kujual ke tukang sate di desa sebelah, cukup untuk membeli beras, garam, dan kadang sebungkus kopi. Hutan jati itu lebat. Di beberapa tempat, pohon-pohon tumbang karena angin atau usia. Rimbanya gelap meskipun siang hari. Aku tahu hutan ini seperti lautan, indah dari jauh, tapi bisa menenggelamkan jika tidak hormat. Suatu hari, di tengah perjalanan menuju titik kayu bakar favoritku, aku melihat sesuatu yang menghentikan langkahku. Di antara 2 batang pohon jati yang tumbang bersilangan, seekor ular terjepit. Bukan ular biasa, tubuhnya sebesar pergelangan tangan orang dewasa, sisiknya hitam pekat, tapi berkilau seperti batu bara yang basah. Matanya berwarna kuning, tidak seperti ular pada umumnya. Matanya itu melihat bukan sekadar mengawasi, tapi melihat ke dalam. Ular itu melingkar-lingkar kesakitan. Ekornya kejepit di antara 2 batang pohon yang sangat berat. Kulitnya mulai mengelupas di bagian ekor. Darah tipis merembes ke tanah kering. Aku berhenti dan menatapnya. Untuk sesaat, mata kami bertemu. Ular itu berhenti bergerak seolah dia tahu aku sedang mempertimbangkan sesuatu. Tapi aku teringat nasihat sesepuh desa, jangan pernah menolong ular, ular tidak punya hati setelah kau tolong, dia akan tetap menggigitmu. Aku menghela napas lalu melanjutkan perjalanan. Aku mencari kayu bakar seperti biasa. Menebang dahan kering, memotongnya dengan parang, lalu mengikatnya ke punggung, pekerjaan yang sudah kulakukan ratusan kali. Tapi kali ini ada yang berbeda. Setiap kali aku memotong sebatang dahan, bayangan ular itu muncul di pikiranku. Matanya yang kuning, tubuhnya yang berkelojotan kesakitan, darah yang merembes perlahan. Ular tidak punya hati, ulangku dalam hati. Tapi kalau begitu, kenapa aku merasa bersalah? Aku menyelesaikan tugasku. Kayu bakar sudah terkumpul, matahari mulai condong ke barat, dan aku harus segera pulang sebelum gelap. Saat melewati tempat yang sama, ular itu masih ada. Tapi sekarang kondisinya lebih buruk, ekornya hampir putus, tubuhnya lemas, matanya setengah terpejam. Dia tidak lagi melawan, seperti dia sudah pasrah. Aku berhenti. Aku meletakkan kayu bakar di tanah. Aku berlutut di samping pohon tumbang itu. Aku melihat beban batang pohon itu terlalu berat untuk diangkat dengan satu tangan. Tapi mungkin aku bisa menggulingkannya. Awas ya, kataku pelan. Ini sakit sebentar. Aku menyelipkan batang kayu besar sebagai pengungkit. Aku menekan dengan seluruh tenagaku. Pohon itu bergeser sedikit dan ular itu seperti menjerit. Suaranya seperti desisan panjang yang teredam. Sekali lagi aku tekan lebih keras. Pohon itu terguling. Ular itu langsung melesat keluar, tapi bukan melarikan diri, dia berhenti 3 meter dariku. Dia menoleh. Matanya yang kuning itu menatapku. Lalu dia membungkuk seperti memberi hormat. Aku tidak tahu ular bisa melakukan itu. Sudah. Pulanglah, kataku. Tapi ular itu tidak pergi, dia mengikutiku dari kejauhan. Aku berjalan dan dia merayap di belakang, aku berhenti, dia pun berhenti. Aku mendecak kesal. Kamu mau apa? Ular itu hanya menunduk. Aku menghela napas panjang. Baiklah, tapi kalau kamu gigit aku di tengah malam, akan kugoreng kau untuk sarapan. Sampai di rumah, aku letakkan ular itu di atas tikar bambu. Dia tidak bergerak, hanya memandangiku dengan mata kuningnya yang sayu. Aku ambil daun sirih dan kunyit. Aku tumbuk halus lalu aku tempelkan ke luka di ekornya. Ular itu berdesis pelan, tapi tidak melawan. Bahkan dia membiarkan aku membalut lukanya dengan kain bersih. Aku heran, ular biasanya liar agresif, tapi ular ini seperti mengerti. Seperti dia tahu aku tidak akan menyakitinya. Malam itu, aku tidur di sisi lain gubuk. Aku letakkan ular itu di sudut dekat tungku agar hangat. Tengah malam, aku terbangun karena suara sesuatu. Bukan suara keras tapi bisikan. Terima kasih sudah menolongku. Aku duduk tegak. Keringat dingin mengalir di punggungku. Ada siapa? Teriakku, tapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Aku nyalakan lampu minyak dan aku periksa setiap sudut gubuk.
Tidak ada siapa-siapa, pintu terkunci dan jendela rapat. Aku melihat ke arah ular itu, dia sedang tidur, atau pura-pura tidur. Halusinasi, gumamku. Kamu terlalu banyak begadang, Jaka. Tapi suara itu begitu jelas seperti bisikan di telinga kananku. Bukan di dalam kepala tapi di ruangan ini. Hari berganti hari aku merawat ular itu seperti merawat teman. Aku beri dia air. Aku beri dia potongan daging sisa. Aku ganti balutan lukanya setiap pagi. Lukanya sembuh perlahan, ekornya yang hampir putus kini menyatu kembali, sisiknya mengilap seperti baru. Ular itu tidak pernah mencoba menggigitku, tidak pernah melarikan diri. Dia hanya diam di sudut gubuk, sesekali merayap ke dekatku saat aku makan, lalu kembali ke tempatnya. Aku mulai terbiasa, bahkan aku memberinya nama Sari. Karena suatu malam, saat hujan deras, aku merasa gubuk ini tidak lagi sepi sejak dia ada. Ada makhluk hidup lain yang bernapas bersamaku. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berhenti menggangguku. Setiap malam, sekitar jam 2 dini hari aku mendengar bisikan yang sama. Terima kasih. Kadang hanya satu kata, kadang dua. Tapi suaranya selalu sama, lembut dari seorang perempuan. Dan selalu datang dari arah ular itu. Aku memilih untuk tidak memikirkannya. Suatu malam, setelah sebulan lebih Sari tinggal bersamaku, aku bermimpi. Aku berdiri di tengah gubukku. Tapi gubukku terlihat berbeda, lebih bersih, lebih terang, ada bunga-bunga di sudut ruangan, aroma melati menyegarkan. Dan di depan tungku, seorang wanita sedang duduk. Dia cantik, bukan cantik biasa melainkan cantik seperti lukisan kuno. Wajahnya lembut, rambutnya panjang hitam tergerai di bahu dan matanya kuning sama persis seperti mata Sari. Dia menatapku. Tersenyum. Jaka, katanya. Suaranya sama dengan bisikan yang selalu kudengar. Terima kasih sudah menolongku dan merawatku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Aku ingin bicara tapi mulutku terkunci dan tubuhku tidak bisa bergerak. Dia berdiri dan berjalan mendekat, lalu dia mengulurkan tangannya. Aku akan kembali padamu, tunggu. Lalu dia menghilang. Aku terbangun dengan jantung berdebar kencang, keringat membasahi seluruh tubuhku, dadaku sesak. Aku duduk di tempat tidur, mencoba mengatur napas. Aku menoleh ke sudut gubuk, Sari tidak ada. Tikar tempatnya biasa berbaring kosong. Matahari sudah cukup tinggi saat aku benar-benar sadar dari keterkejutanku. Aku turun dari tempat tidur, kaki kulangkahkan gontai ke dapur. Pikiranku masih kacau, berasa mimpi itu terlalu nyata. Suara wanita itu masih terngiang di kepalaku. Aku membuka pintu dapur, dan aku berhenti. Di depan tungku, seorang wanita sedang memasak. Dia persis seperti dalam mimpiku. Rambut panjang hitam, wajah lembut, tubuh ramping dengan kain sederhana, dan matanya kuning. Dia menoleh lalu tersenyum. Pagi, Jaka. Aku buatkan bubur untukmu. Aku mundur selangkah, tanganku meraba parang di dinding. Kamu siapa? Teriakku, suaraku bergetar antara marah dan takut. Mau apa kamu di rumahku? Wanita itu tidak bergeming. Dia tetap tersenyum, tapi matanya teduh. Tidak ada niat jahat di sana. Tenang, Jaka. Aku tidak ada niat jahat, aku hanya ingin kembali menolongmu. Menolongku kembali? Apa maksudmu? Dia meletakkan sendok kayu dan berjalan perlahan mendekat. Setiap langkahnya membuatku semakin mundur, sampai punggungku menabrak dinding. Aku adalah ular yang kau tolong waktu itu, katanya pelan. Ular yang terjepit pohon tumbang yang kau bawa pulang, yang kau rawat lukanya selama sebulan dan yang kau beri nama Sari. Apa? Mataku membelalak. Kamu, ular itu? Dia mengangguk. Aku sekarang telah kembali menjadi manusia. Aku sebelumnya dikutuk oleh seorang dukun sakti di desaku. Aku ingin bicara tapi suaraku hilang, tubuhku terasa ringan, dan lututku lemas, lalu dunia di sekitarku berputar. Gelap. Aku pingsan, aku terbangun di tempat tidurku, kepalaku pusing, pandanganku masih buram. Perlahan, fokus mataku pulih. Aku melihat seorang wanita duduk di sampingku, wajahnya cemas, matanya merah seperti habis menangis. Syukurlah, kamu sudah sadar, katanya. Maaf jika aku membuatmu kaget. Tapi itu kenyataannya. Aku mencoba duduk, dia membantu menyandarkan punggungku ke dinding. Aku pingsan, tanyaku malu.
Dia tersenyum tipis. Iya, tapi itu wajar. Aku juga akan pingsan kalau tiba-tiba ada orang asing di rumahku. Kami terdiam beberapa saat hanya suara kayu bakar yang merambat di tungku. Lalu dia mulai bercerita. Nama asliku bukan Sari. Namaku Dewi, aku dari desa di kaki gunung, 3 hari perjalanan dari sini. Aku dulu adalah penari di istana kecil kerajaan zaman dulu. Bukan kerajaan besar, hanya kadipaten. Tapi aku punya kekasih namanya Arga. Dia seorang pemuda biasa, anak petani. Kami saling mencintai. Tapi suatu hari, seorang dukun sakti yang jatuh cinta padaku merasa cemburu. Dia menginginkanku untuk dirinya sendiri tapi aku menolak. Dendamnya begitu dalam. Suatu malam, dia mengundangku ke rumahnya dengan alasan ingin mengobati sakit kepalaku. Aku datang karena tidak curiga sama sekali, lalu ketika dia membacakan mantra. Sedikit demi sedikit aku berubah menjadi ular. Bukan ular berbisa, bukan ular besar, tapi ular hitam dengan mata kuning. Dan dia mengutukku untuk tetap dalam wujud itu sampai ada seseorang yang menolongku dengan tulus tanpa pamrih. Selama 70 tahun aku hidup sebagai ular, aku berpindah dari satu hutan ke hutan lain. Aku melihat manusia, aku melihat mereka takut padaku. Melempariku dengan batu, mengusirku, tidak ada yang mau menolong. Bahkan ketika aku terluka, mereka justru senang. Matilah kau ular, kata mereka. Aku hampir putus asa, aku hampir menyerah. Lalu aku bertemu dengan Mujaka. Matanya berkaca-kaca. Kamu tidak takut padaku, kamu tidak membenciku. Kamu bahkan mengabaikanku pertama kali, tapi kemudian kembali karena kasihan. Kamu bersedia membawaku pulang, kamu merawatku. Kamu bicara padaku seperti aku manusia. Kamu memanggilku Sari. Dia menunduk, air matanya jatuh ke pangkuannya. Dan karena itu, kutukanku terputus dan aku kembali menjadi manusia. Aku terdiam lama setelah mendengar cerita Dewi. 70 tahun sebagai ular, ditolak oleh semua orang, hidup sendirian di hutan. Tidak ada yang peduli. Dan aku, hanya karena aku merasa kasihan, aku telah mengubah segalanya. Dewi, kataku akhirnya. Aku tidak tahu harus bilang apa. Kamu tidak perlu bilang apa-apa, jawabnya. Aku yang harus berterima kasih. Seumur hidupku, tidak pernah ada yang baik padaku seperti kamu. Dia meraih tanganku. Tangannya hangat. Lembut. Sekarang giliranku yang menolongmu, Jaka. Kamu hidup sendiri di gubuk ini. Tidak ada yang memasakkanmu makanan hangat, tidak ada yang mencuci pakaianmu, tidak ada yang menanyakan kabarmu di pagi hari. Biarkan aku tinggal, biarkan aku menjagamu sebagai balasan atas kebaikanmu. Aku ingin menolak tapi lidahku terasa keluh. Bukan karena tidak enak, tapi karena sebenarnya aku lelah sendiri. Aku lelah tidur dengan sunyi, aku lelah makan tanpa ada yang diajak bicara, aku lelah bangun pagi tanpa tujuan selain mencari kayu bakar. Baiklah, kataku pelan. Tapi kamu harus masak yang enak. Dewi tertawa. Tawanya lembut seperti angin pagi. Itu pertama kalinya aku mendengar tawa di gubuk ini selain tawaku sendiri. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dewi tinggal bersamaku, dia memasak, dia membersihkan gubuk, dia menanam sayur di belakang rumah. Dia bahkan mengajariku membaca kitab tua yang dia bawa dari masa lalunya. Sedangkan aku tetap mencari kayu bakar. Tapi sekarang aku pulang ke rumah yang hangat. Ada seseorang yang menungguku, ada seseorang yang tersenyum saat aku membuka pintu. Perlahan, tanpa aku sadari, rasa terima kasih itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Aku mulai memperhatikan cara Dewi menyisir rambutnya di pagi hari. Aku mulai merindukan suaranya saat dia sedang diam. Aku mulai gelisah jika dia keluar terlalu lama. Suatu malam, saat kami duduk di teras gubuk, menatap bintang, aku menggenggam tangannya. Dewi, kataku. Iya Jaka. Aku tidak pernah bilang ini sebelumnya. Tapi, aku rasa aku tidak hanya berterima kasih padamu. Dia menoleh, matanya yang kuning itu berbinar di bawah cahaya bulan. Maksudmu? Aku sayang kamu. Bukan karena kamu menolongku, bukan karena kamu cantik tapi karena kamu ada. Karena kamu membuat gubuk ini terasa seperti rumah, karena kamu membuat aku merasa tidak sendirian untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Dewi terdiam, nafasnya naik turun. Lalu dia tersenyum.
Senyum yang paling indah pernah aku lihat. Jaka, katanya pelan. Aku juga sayang kamu. Sejak pertama kali kamu membalut lukaku, sejak pertama kali kamu memanggilku Sari, sejak pertama kali aku mendengar detak jantungmu yang tenang di tengah malam. Aku pikir itu hanya rasa terima kasih. Tapi ternyata lebih dari itu. Kami berdua terdiam. Bintang-bintang di atas seakan ikut tersenyum. Tapi kebahagiaan tidak pernah datang tanpa ujian. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur gubuk, kami mendengar suara langkah kaki di luar. Bukan satu orang. Banyak. Dewi tiba-tiba pucat. Wajahnya berubah tegang. Itu dia, bisiknya. Siapa? Dukun yang mengutukku. Dia tidak pernah mati. Dia juga terkena kutukan hidup abadi. Selama aku masih dalam wujud ular, dia abadi. Tapi sekarang aku sudah kembali menjadi manusia, kutukannya mulai rapuh. Dia pasti datang untuk membunuhku, atau mengutukku lagi. Aku bangkit. Aku ambil parang di dinding. Tidak akan aku biarkan. Pintu gubuk terbuka paksa. Seorang lelaki tua berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus, matanya merah, rambutnya putih panjang kusut. Di tangannya ada tongkat bertatahkan tengkorak kecil. Dewi, teriaknya. Suaranya serak seperti orang yang sudah lama tidak bicara. Kau berani kembali ke wujud manusia tanpa izinku? Aku melangkah ke depan menghalangi Dewi. Dia tidak akan ikut denganmu. Dukun itu tertawa. Tawanya mengerikan. Anak muda, kau tidak tahu siapa yang kau lawan. Aku sudah hidup 300 tahun, aku bisa menghancurkan kau hanya dengan satu jentikan. Lalu kenapa kau masih di sini? Tantangku. Kenapa kau tidak langsung melakukannya? Dia terdiam. Dewi berbisik dari belakangku. Kutukannya melemah Jaka. Dia tidak punya kekuatan penuh lagi, tapi dia masih berbahaya. Dukun itu mengangkat tongkatnya, mata merahnya menyala. Bersiaplah mati, anak muda. Dia mengucapkan mantra. Angin berputar di sekitar gubuk, atap mulai terlepas satu persatu. Tapi sebelum mantra itu selesai, Dewi melangkah maju. Dia mengangkat kedua tangannya, matanya yang kuning bersinar terang. Kutukanku sudah berakhir, Ki Dukun. Kekuatanku sebagai manusia seutuhnya telah kembali. Dan kau hanya bayangan dari dirimu dulu. Dewi membuka mulutnya. Dari tenggorokannya keluar suara yang bukan suara manusia. Suara ular, suara dari 70 tahun penderitaan, suara dari air mata yang tak terhitung. Dukun itu tersentak dan tongkatnya pun jatuh. Tidak mungkin. Dia mundur. Tubuhnya mulai bergetar, kulitnya mengelupas seperti ular yang berganti kulit, tapi bukan kulit baru yang keluar. Dagingnya rontok, tulangnya rapuh. Dalam hitungan detik, dukun itu berubah menjadi debu tertiup angin malam. Hujan berhenti. Awan mendung perlahan menghilang. Dewi jatuh lemas. Aku menangkapnya sebelum dia menyentuh tanah. Kamu baik-baik saja? Tanyaku cemas. Dia mengangguk lemah. Aku hanya lelah, kekuatan itu aku tidak pernah menggunakannya sebelumnya. Aku membawanya ke dalam. Aku rebahkan dia di tempat tidur, aku ambil air dan kain basah untuk keningnya. Dia menatapku dengan matanya yang basah. Jaka, kau menyelamatkanku lagi. Aku hanya melakukan yang benar. Kamu tidak takut? Dia bisa saja membunuhmu. Aku tersenyum. Kalau dia membunuhku, aku mati sebagai pahlawan, tapi kalau aku lari, aku hidup sebagai pengecut. Aku pilih mati. Dewi tertawa pelan. Lalu dia menggenggam tanganku erat-erat. Jaka, aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya harta. Aku tidak punya keluarga, aku hanya punya kamu. Tidak apa-apa, aku juga hanya punya kamu. Diam sejenak. Lalu aku berkata, Dewi, maukah kamu menjadi istriku? Matanya membesar, mulutnya terbuka sedikit. Jaka, apa kamu yakin? Aku tidak pernah lebih yakin dalam hidupku. Air mata mengalir di pipi Dewi, tapi kali ini bukan air mata sedih, bukan air mata takut. Tapi air mata bahagia. Mau Jaka? Aku mau. 3 hari kemudian, kami menikah. Bukan pernikahan besar, tidak ada penghulu, tidak ada keluarga, tidak ada tetangga. Hanya aku, Dewi, dan langit.
Kami berdiri di bawah pohon beringin tua di tepi hutan. Aku memakai baju putih bersih yang Dewi cuci dan setrika dengan hati-hati. Dewi memakai kain kebaya putih sederhana yang dia jahit sendiri dari kain bekas. Kami saling berjanji di hadapan alam. Aku, Jaka, melamar Emu Dewi sebagai istriku. Dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, sampai maut memisahkan. Aku, Dewi, menerima lamaran Emu Jaka sebagai suamiku. Aku akan menjagamu, aku akan mencintaimu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kami bertukar janji. Kami bertukar cincin dari anyaman bambu. Hujan rintik-rintik mulai turun, seolah alam ikut memberkati. Tahun-tahun berlalu. Gubuk kecilku dulu kini sudah berubah menjadi rumah kayu yang lebih kokoh. Berkat kerja kerasku dan Dewi, kami bisa membeli sedikit tanah. Kami menanam sayur, kami memelihara ayam. Kami hidup sederhana, tapi cukup. Dewi ternyata pandai meracik jamu. Penduduk desa mulai berdatangan untuk membeli ramuan buatannya. Konon, jamu Dewi bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Tidak heran, dia dulu adalah penari istana yang belajar dari tabib kerajaan. Aku masih mencari kayu bakar. Tapi sekarang bukan hanya untuk dijual tapi juga untuk menghangatkan istriku di malam hari. Kami tidak punya anak, mungkin karena kutukan dulu. Tapi kami tidak pernah sedih karenanya. Bagi kami, memiliki satu sama lain sudah lebih dari cukup. Setiap malam sebelum tidur, Dewi selalu berbisik di telingaku. Terima kasih sudah menolongku, Jaka. Dan aku selalu menjawab dengan senyum. Terima kasih sudah kembali padaku, Sari. Bukan Sari nama aslinya. Tapi aku tetap memanggilnya Sari saat kami bercanda sebagai pengingat bahwa cinta bisa datang dari hal yang paling tidak terduga. Dari ular yang terjepit, dari kayu bakar yang dicari, dari hati yang tidak tega.